Pemirsa Intens Investigasi, seperti banyak yang bilang, cinta pun tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata manis. Namun, saat perasaan itu pun sudah tumbuh begitu dalam, setiap gerak-gerik pun bisa menjadi sebuah isyarat manis yang membuat siapapun ikut tersenyum saat menyaksikannya. Itulah yang tampaknya terekam dari aksi manis Verrell Bramasta baru-baru ini dalam siaran langsung Fuji bersama sebuah brand parfum tak lama setelah Verrell kembali ke tanah air usai perjalanan liburan sekaligus kerja dari Tiongkok. Lalu, seperti apakah cara Verrell menunjukkan cintanya secara terang-terangan kepada Fuji? Seperti apa pula momen bahagia Fuji saat mendapatkan kejutan hadiah dari Verrell? Dan benarkah Verrell pun sempat cemburu ketika tahu Fuji melakukan aktivitas bersama seseorang selama berada di Tiongkok? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kembali membahas momen-momen manis Fuji dan Verrell Bramasta yang terekam kamera saat keduanya melakukan siaran langsung setelah kepulangan Fuji dari Cina untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Setibanya di tanah air, anak dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Suryati ini langsung kembali disibukkan dengan jadwal pekerjaannya yang begitu padat. Salah satunya, ia pun tampil sebagai host dalam siaran langsung untuk sebuah brand parfum beberapa waktu lalu. Namun, di balik kesibukan itu, ada sebuah momen lucu dan juga romantis yang sayang untuk dilewatkan. Awalnya, Verrell pun hanya tampak menonton dari balik layar, tapi secara mengejutkan, sang aktor tampan itu pun ikut bergabung ke dalam siaran langsung. Kehadirannya seketika membuat Fuji pun tampak dak-dikduk tidak karuan. Baru muncul, Verrell pun langsung menggoda. Ia pun berpura-pura hendak memberikan hadiah. Tapi yang keluar justru gestur tangan ala Korea, saranghae, yang dikeluarkan dari balik jaketnya. Tapi yang mencuri perhatian netizen justru reaksi dari Fuji yang justru pasang ekspresi datar. Tak hanya itu, beberapa saat kemudian Verrell pun kembali mencuri perhatian dengan membawa paper bag besar bersama 3 boneka lucu. Salah satunya karakter Labubu yang sangat disukai Fuji. Fuji pun sampai dibuat tidak percaya. Ia pun berkali-kali memastikan, "Ini semua buat aku." Dengan senyum dan juga suara pelan, Verrell pun menjawab, "Yang ini dari Arif." Sambil menunjuk buket bunga mawar. "Dan yang ini dari aku." Sambil menyerahkan boneka Labubu. Fuji pun terlihat terkejut sekaligus bahagia. Dan penonton yang ikut menyaksikan langsung heboh dan meminta Fuji untuk membuka hadiah tersebut. Tapi Fuji pun menolak sambil bergaya manja. "Lagian, masa hadiah dari pujaan hati ditunjukin ke orang-orang sih?" ucap Fuji dengan nada gemas. Momen itu pun makin bikin baper saat Fuji tiba-tiba salim ke tangan Verrell, di mana dahinya pun menyentuh telapak tangan sang aktor. Netizen pun langsung membanjiri kolom komentar. "Lah, ini salimnya udah kayak suami istri aja, Ji." Dan klimaksnya saat host melemparkan kode, "Dingin ya di sini." Tanpa pikir panjang, Verrell pun langsung buka jaket dan ingin menyelimuti Fuji. Tapi bukannya menerima, Fuji pun malah kabur keluar frame sambil berkata, "Aku pulang dulu ya, dadah." Momen manis ini pun bikin netizen semakin dibuat baper dan makin penasaran soal status sebenarnya hubungan mereka. Ada yang ketinggalan juga nih. Ketinggalan? Assalamualaikum. Ini dari kakak. Demi apa?
Yang ini dari Arif, yang ini dari aku. Demi apa? Unboxing unboxing Nggak mau, unboxing sendiri. Dingin yang di sini ya? panas lah. Kenapa? Udah beres ya, Pak? Enggak, Fuji kedinginan. Gue pulang dulu ya. Dadah. Sementara itu, agaknya kehadiran Verrell Bramasta dalam siaran langsung tersebut bukanlah sesuatu yang diketahui Fuji sejak awal. Bahkan sempat ada gimmick bahwa Verrell pun tidak bisa hadir karena sedang mengikuti rapat penting. Sebagai gantinya, Verrell pun disebut hanya menitipkan buket bunga mawar merah lewat ajudannya. Fuji pun sempat diminta untuk membacakan pantun manis yang tertera di buket tersebut. Dengan gaya santainya, Fuji pun membaca. Kemeja batik ala Italia, wajah cantik, akhlak mulia. Belum sempat senyum reda dari wajah Fuji, Verrell pun muncul dari balik layar. Sontak saja, Fuji pun langsung menyalami Verrell. Tapi lagi-lagi, dengan gaya khasnya yang bikin gemas, Fuji pun melakukannya bukan sekedar jabat tangan biasa, melainkan menggunakan dua tangan yang ia letakkan di kedua tangan Verrell sambil menunduk. Fuji pun tampak begitu canggung dengan kehadiran Verrell, hingga Verrell pun berinisiatif untuk mencairkan suasana dengan cara membalas pantun yang sebelumnya dibacakan oleh tim dari live streaming. Lucunya, di momen itu Fuji pun sempat menyeletuk dengan mengatakan, "Semoga lupa." Dan benar saja, Verrell pun sempat terdiam beberapa detik sambil mengalihkan pembicaraan. Tapi tak lama kemudian, ia pun mulai membacakan pantun buatannya sendiri yang berbunyi, "Kejabar di hari Kamis. Apa kabar manis?" Dan seketika studio pun akhirnya riuh dengan suara penonton yang menjerit gemas melihat tingkah manis dari keduanya. Hingga Fuji pun geleng-geleng kepala sambil tersenyum malu. Yang lebih mengejutkan lagi, atau saat Verrell pun ikut chit-chat bersama para host dalam siaran langsung tersebut. Saat Verrell menyapa para host, Fuji pun kembali nyeletuk lucu dengan mengatakan, "Kalau ketemu aku kok belum?" Sambil memberikan emotikon sarang heo lagi. Verrell pun membalas santai tapi nyelekit terkait kabar soal sempat naik motor dengan orang lain saat di Cina. Sontak saja Fuji pun langsung kaget dan ia pun malu-malu sendiri dan mengatakan kalau dirinya sedang kerja. Rupanya hal tersebut langsung membuat Verrell meluruskan ceritanya. Jika ada tren di Cina yang katanya ada orang yang diangkat lalu dipaksa naik motor, Fuji dengan gesit kembali mengalihkan situasi. Lalu ia pun bergumam, "Astagfirullahalazim, kan gak jadi aku upload." Verrell pun merespon, "Jangan diupload ya." Dan Fuji pun menjawab, "Ya kan gak diupload. Kalau dikasih tahu orang kan semua jadi tahu, Kak." Suasana pun semakin hangat ketika host berkata, "Tolong kasih tahu gimana rasanya kita di tengah-tengah mereka." Fuji pun menjawab sambil senyum manisnya, "Di samping kok, soalnya nggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya." Buat Mas yang di situ. Oke, buat Mas yang di situ. Pantunnya dengerin ya. Cari sarapan, nyomotnya risol. Cakep. Lihat-lihat, ada bakwan. Cakep. Baru kita asik-asik ngobrol. Eko disamperin Mas Dewi. Assalamualaikum. Aku jadi di tengah-tengah begini. Gak apa-apa, bagus gak di sini aja. Boleh. Maaf, tadi kita disambut pakai pantun. Boleh saya balas pantunnya? Tapi mohon maaf, pantunnya bukan untuk Mas yang di belakang, tapi pantunnya untuk yang di sebelah saya ini. Pantunnya kejabar di hari Kamis. Apa kabar manis? Mas Dewan, welcome di kanan. Terima kasih lo sudah mampir. Udah, tadi udah. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Gimana?
Itu lo tau gak sih ada tren, jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat, dipaksa naik motor. Astagfirullahaladzim kan gak jadi aku upload. Jangan di-upload ya. Ya kan jadi upload, kalau dikasih orang tahu kak. Guys, tolong komen kita harus apa di tengah-tengah ini semua. Iya. Di komennya kita harus apa di tengah-tengah ini. Di samping kok. Oke. Oh iya benar. Nggak boleh ada yang di tengah-tengah kita soalnya. Oh oke. Sejak kehadiran Fuji, hidup Feral pun terasa lebih berwarna. Dalam kunjungannya ke pusat perbelanjaan di Bekasi, Feral pun bahkan sempat menyampaikan hal tersebut dan ia pun tidak ragu video call dengan Fuji di depan publik. Namun, sebagai anggota DPR RI, Feral pun tetap hati-hati. Ia pun tahu terlalu sering memamerkan cinta bisa memicu pro dan kontra. Karena itulah, ia pun lebih memilih untuk mengaminkan doa-doa baik dari para pendukung hubungan mereka. Tadi Fuji mau ikut sebenarnya, iya betul. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan ada lagi. Kita doain Feral mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Feral. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill ntar banyak ini dinamikanya lah. Ya, memang banyak yang menaruh perhatian pada kisah asmara Feral dan Fuji. Hal inilah yang dilihat oleh ahli spiritual Black Jade. Menurutnya, Feral pun sudah memiliki perasaan yang serius terhadap Fuji. Lantas, hal apakah yang membuat yakin? Benarkah hal ini pun tergambar jelas dari tingkah laku keduanya, terutama dalam berbagai kesempatan seperti yang diabadikan mereka di sosial media. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah kedekatan Fuji dan Feral, seorang ahli spiritual bernama Black Jade ikut berkomentar. Menurut pengamatannya, Feral pun sudah berada di tahap serius. Terlihat dari kebiasaannya yang makin terbuka dan memperlihatkan interaksi dengan Fuji. Termasuk momen video call bersama Gala yang tidak lagi disembunyikan. Black Jade pun menilai ini sebuah sinyal bahwa hubungan mereka pun diarahkan ke tahap lebih dalam. Ia bahkan menyebut akan ada momen penting di akhir tahun saat keduanya diduga akan mengumumkan status resmi hubungan mereka. Meski kini fokus pada karir politik, Feral pun dinilai tetap memupuk cintanya pada Fuji dengan komitmen yang begitu kuat. Mereka sering video call dan mereka sudah sering memperlihatkan kepada awak media lalu kemudian ajudannya. Ini yang mengindikasikan bahwa secara perlahan Mas Feral ingin membuka status hubungan mereka. Saat ini saya melihat Mas Feral memang sudah ke dalam tahap serius kepada Mbak Fuji. Saya juga melihat nantinya di akhir tahun akan ada publikasi secara resmi Mas Feral kepada Mbak Fuji. Kisah Feral dan Fuji tak hanya menarik publik, tapi juga mendapat perhatian spiritual dari Black Jade yang merasakan energi positif dari hubungan mereka. Menurutnya, benih cinta pun mulai tumbuh sejak Fuji datang ke gedung DPR untuk membuat konten bersama Feral yang menjadi awal kedekatan mereka. Sejak itulah, keduanya pun kerap meluangkan waktu untuk bertemu meski mereka sibuk. Namun di balik gestur manis Feral, Black Jade pun juga menilai bahwa ia pun tetap menjaga profesionalisme sebagai seorang anggota dewan. Karena itu, Feral pun belum menyatakan perasaannya secara terbuka. Bukan karena ragu, tapi demi menjaga fokus dan juga kinerjanya sebagai wakil rakyat.
ketika mereka pertama kali bertemu di gedung MPR DPR. Dari sana bisa terlihat atau terlukiskan Mas Feral ini benar-benar mengagumi Mbak Fuji. Sampai pada akhirnya mereka sering berkomunikasi secara intens. Di sini pula yang menyebabkan Mas Feral sudah mulai menjatuhkan hatinya kepada Mbak Fuji. Tapi bagaimanapun Mas Feral juga adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat MPR DPR. Ini pula yang menyebabkan Mas Feral saat ini belum mau membuka secara publik agar supaya tidak ada dinamika yang meluas sehingga bisa mengakibatkan karirnya di anggota dewan menjadi terganggu atau fokusnya terganggu. Di tengah penerawangan dari ahli spiritual yang menanggapi kabar kedekatan mereka. Seperti diketahui, restu orang tua pun sudah tidak lagi menjadi masalah bagi keduanya. Pasalnya, sebelumnya Haji Faisal ayah Fuji juga menuturkan dukungannya untuk kedekatan anaknya, terlepas apakah itu hubungan pertemanan ataupun lebih dari itu. Lantas apa kata Vena Melinda dan Dewi Zuriati terkait hubungan anak-anaknya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kabar kedekatan Verrell Bramasta dan Fuji tampaknya makin hari makin terlihat akrab. Menariknya lagi, bukan hanya mereka yang terlihat semakin dekat, tetapi hubungan antara kedua orang tua mereka juga semakin hangat. Saat ditemui awak media, usai menghadiri sebuah acara talk show baru-baru ini, Haji Faisal, Dewi Zuriati, dan Vena Melinda tampak begitu terbuka untuk membagikan kabar tentang kedekatan anak-anak mereka. Mereka pun sepakat, apapun status hubungan Verrell dan Fuji, apakah hanya teman dekat ataupun lebih, yang terpenting adalah saling mendukung. Meski begitu, di tengah antusiasme para orang tua, baik Vena maupun Dewi Zuriati mengaku belum mendapatkan cerita apapun dari anak-anak mereka soal hubungan tersebut. Namun demikian, Vena pun tetap memberikan komentarnya tentang sosok Fuji yang menurutnya memiliki kepribadian seperti berikut ini. Ini kebetulan kita diundang oleh DPD. Kebetulan dikit. Acara hari ini dan saya sendiri nggak tahu bahwa Mbak Vena juga diundang hari ini. Jadi kebetulan karena sama-sama di sini ya ketemu lah di sini. Kita udah sering ketemu. Di acara TV ya. Iya, di acara TV. Support ya kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support. Terbaik. Kita bilangan aja kepada mereka lah ya, kepada mereka. Kalau kita kalau mereka berdua, ini jawabannya kalau mereka sudah siap berdua ya kita selaku orang tua mau apa juga lagi, itu aja. Tinggal mensupport kita ya. Kan gitu ya. Namun semua itu kan di tangan Tuhan. Bingungnya Soalnya belum Mbak, jadi gini, kita tuh belum tahu apa-apa. Jadi nanti kita sabar aja, kita doain yang terbaik. Jadi kita juga nggak bisa ngomong segala sesuatu yang belum ya terlalu berlebihan, kurang pas juga ya. Karena kan yang tahu mereka berdua. Iya. Dia belum cerita sama kita, gimana kita mau bilangnya? Makanya bingung nih, nanti Nggak bisa salah kita ngomong. Iya, jawabannya saya bingung Kita jawabnya. sekarang ke dia ya. Ya pokoknya tunggu aja ya, yang terbaik aja, doain dan semua yang terbaik. Ya yang jelas aku bilang, sama seperti aku melihat diriku sendiri berapa puluh tahun yang lalu. Perempuan muda, produktif, mandiri, dan yang pasti punya karakter. Karena anak sekarang itu bisa survive di dunia manapun ya, entertainment atau TikTok, karena dia
punya karakter, jadi punya stylenya sendiri gitu. Ya aku salut sih sama anak muda yang kreatif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.